Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya, apa kabar? Puji Tuhan. Pasti kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati Tuhan. Kita bersyukur karena kita boleh lagi kembali beribadah di minggu terakhir tanggal 26 Juli tahun 2020. Ini merupakan anugerah dan kemurahan Tuhan bagi kita lagi untuk bisa ada di minggu terakhir ini dan boleh beribadah bersama seluruh umat Tuhan di dunia ini. Karena itu mari kita mempersiapkan hati kita. Mari kita mengambil waktu saat teduh sejenak, kita mau masuk dalam ibadah kita. Kita mohon perkenanan Tuhan, kelayakan dari Tuhan untuk setiap kita, sehingga kita boleh diberkati Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Ya, baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari dengan penuh sukacita kita menghadap Tuhan, menghampiri tahtanya, memuji dan memuliakannya dengan memuji Tuhan dari Kidung Keesahan 129, 1 dan 2. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh kudengar. Saya undang kita semua bangkit berdiri, yang ada di rumah bersama-sama kita memuji dan memuliakan Tuhan, mengagungkan kebesaran Tuhan bagi kehidupan kita. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh kudengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Bait kedua. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberianmu dalam penebus. Haleluya. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberianmu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh putramu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa pertolongan kita dalam kebaktian raya minggu pagi hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. 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 Nats pembimbing ibadah kita pada minggu pagi hari ini terambil dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Beginilah firman Tuhan.
Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena itu mari dengan rasa sesal dan malu kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita. Kita mau sungguh Tuhan mengasihani dan mengampuni setiap kita. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di atas dasar firman Tuhan ini, dan dengan kerendahan hati, karena sadar kita orang berdosa, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami datang padamu pada minggu. Di hari ini kami bersyukur bahwa kami boleh ada di akhir minggu di bulan Juli ini. Engkau sudah memelihara, menyertai, memberkati kami hari lepas hari, sehingga kami boleh ada lagi di hari minggu ini untuk beribadah kepada Tuhan. Namun juga Tuhan, kami seketika sadar bahwa siapakah kami Tuhan, sehingga kami bisa datang kepadamu, kami bisa beribadah kepadamu, bahkan kami bisa ada sampai hari ini. Oh Tuhan, sesungguhnya kami orang-orang berdosa, kami orang-orang yang tidak layak. Karena kami tahu bahwa dalam perjalanan hidup kami mengiring Tuhan, bahkan anugerah yang Kau beri, kami akui di hadapan-Mu bahwa kami sering menyia-nyiakannya. Dengan kami melakukan, mengatakan, memikirkan segala hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu, tidak seturut dengan apa yang Kau mau, dan tidak selaras dengan apa yang Engkau inginkan. Itulah sebabnya Tuhan, kami datang padamu pada pagi ini. Minggu ini kami mohon, sebelum lebih jauh kami masuk dalam ibadah kami mohon Tuhan, ampunilah kami, kasihanilah kami, layakkanlah kami, kuduskan, tahirkan, bersih, murnikan kami Bapa, agar kami layak. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami mohon Tuhan, kasihanilah kami yang berdosa ini. Doa, permohonan, pengakuan ini kami bawa dan sampaikan kepadamu ya Tuhan, Allah yang maha pengasih dan juga maha penyayang, Allah yang berlimpah kesetiaan dan tidak pernah meninggalkan segala karya ciptaan. Karena itu Tuhan, kasihani dan ampunilah kami. Kami bawa seluruh hidup kami padamu, dengan keyakinan bahwa Engkau Tuhan mendengar permohonan kami, dan Engkau Tuhan setia dan adil. Engkau menerima pengakuan kami dan mengampuni setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur. Kami percaya bahwa setiap kami sudah diampuni oleh-Mu. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan atas segala dosa kita yang sudah kita akui. Dan saatnya dengarkanlah berita anugerah serta petunjuk hidup baru, sebagaimana dalam firman Tuhan Mazmur 103 ayat 9 sampai 13 dan Efesus 4 ayat 27, bahwa Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Karena itu janganlah memberikan kesempatan kepada iblis.
Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Puji Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Pasti kita sudah menerima pengampunan Tuhan, ada anugerah, tetapi juga ada petunjuk hidup baru membawa kita untuk semakin baru lagi dalam hidup kita menjalani minggu ke depan ini. Karena itu kita berserah, kita memohon supaya Tuhan memimpin langkah-langkah hidup kita. Dan kita membutuhkan firman-Nya agar Dia menuntun kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Sehingga kita tahu apa yang kita lakukan dan kita bisa mencapai tujuan dan kehendak-Nya. Mari kita memuji Tuhan. Kita angkat pujian. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, karena itu sertailah aku. Ajar aku untuk merendahkan diri. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Ya, biarlah pujian ini membawa kita untuk sungguh hanya percaya dalam pimpinan dan penyertaan-Nya kita diselamatkan. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Amin. Ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri. Ayo semuanya. Menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita merendahkan diri, kita masuk dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh hati kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kami boleh menikmati kehadiran Tuhan tiap-tiap hari. Dan kami tahu bahwa kami boleh ada sampai hari ini bukan karena hebat dan kuat kami, tetapi karena Tuhan. Tetapi juga karena firman-Mu yang terus menopang dan menuntun setiap kami. Dan kami bersyukur karena pada hari ini, saat ini, ada lagi kesempatan bagi kami merenungkan firman-Mu lagi. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan kemurahan Tuhan untuk setiap kami untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Karena itu kami berdoa memohon kiranya Roh Kudus memang menerangi dan menuntun
dengan memberi kami hikmat dan pengertian. Sehingga kami mengerti firman Tuhan. Kami betul-betul hidupi, pegang setiap apa yang Tuhan katakan. Kami percaya dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati dan urapi hamba-Mu dan semua jemaat-Mu di rumah dimanapun mereka berada. Tuhan juga urapi sehingga kami sama-sama diberkati dan pada akhirnya juga sama-sama menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi landasan atau dasar dari perenungan kita. Terambil dari Roma 8 ayat 26 sampai dengan 39. Roma 8 ayat 26 sampai 39. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka yang itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada di sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar serta memelihara firman Tuhan dalam hidupnya tiap-tiap hari. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur karena saat ini kita kembali lagi ada kesempatan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di bawah tema Allah bekerja di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Ya, itulah tema kita. Allah bekerja di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Ya. Ada pepatah Latin berkata historia vitae magistra. Artinya sejarah adalah guru. Sejarah mengajarkan banyak hal kepada manusia. Salah satunya adalah tentang kedaulatan Allah. Supremasi Allah. Kuasa Allah. Allah adalah Tuhan atas sejarah. Allah itu tidak seperti tukang jam, ya, yang setelah membuat, ya, kemudian dia membiarkan jam berjalan secara mekanis, ya, begitu saja. Tidak. Allah justru yang adalah pribadi yang agung itu. Dia yang mengatur
dan menentukan jalannya waktu, ya, bahkan semua yang ada di dalam segala waktu. Ya, karena itu waktu, ya, ada yang disebut dengan kronos atau disebut kronologis, atau waktu yang berlangsung terus menerus, ya, day by day, ya. Tapi juga ada pula waktu yang disebut dengan kairos, waktu yang berlangsung, ya, sewaktu-waktu. Artinya ini bicara waktu yang momentum, yang penting, ya, waktu yang berharga, bermakna, berkualitas, yang mengubah dan membaharui manusia dalam kehidupannya. Maka tentu kita tidak bisa terlepas dari waktu, dan juga dalam waktu itu kita juga tidak bisa lari dari segenap peristiwa-peristiwa yang ada. Dan ketahuilah bahwa dalam setiap waktu dan peristiwa itu ada Allah yang bekerja di sepanjang proses hidup kita, di sepanjang sejarah kehidupan kita. Maka dengan tema ini ada 4 hal yang kita akan renungkan. Ya, Allah bekerja di sepanjang sejarah kehidupan manusia, menjelaskan 4 hal. Yang pertama, bahwa tidak ada sejarah dalam kehidupan manusia, siapapun dimanapun, yang terjadi tanpa sepengetahuan dan tanpa kedaulatan Allah. Gak ada. Jadi gak ada satupun, ya, manusia, apapun yang terjadi dalam hidup manusia di dunia ini, waktu dan sejarahnya terlepas dari pengetahuan Tuhan, atau Tuhan tidak tahu sama sekali. Tidak ada. Jangankan manusia, ya, dikatakan rambut kita saja jatuh, Tuhan tahu, kan? Rambut kita saja jatuh, Tuhan tahu, ya. Ada orang bilang jarum saja jatuh masih ada ini, ya, sulit untuk diketahui. Ini rambut, ya, memang nggak pernah bisa orang ketebak, ya. Bahkan rambut kita sendiri pun sudah rontok pun kita nggak tahu, ya. Nah, saudara-saudara, tapi apa? Allah itu tahu, ya. Dia tahu, dan Dia yang berdaulat atas hidup kita. Kalau kita membaca ayat 29 dan 30 di sana dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu yang dibenarkan. Dan mereka yang dibenarkan, mereka itu juga dimuliakan. Berarti apa Bapak Ibu? Setiap kita tidak ada yang tidak di dalam desain Tuhan, tidak di dalam kontrol Tuhan, tidak di dalam apa? Ya, kedaulatan Tuhan. Bahwa setiap kita sesungguhnya ada di dalam pengetahuan Tuhan dan di dalam kedaulatan Tuhan. Mulai sejak sejarah kehidupan manusia, Adam sampai, ya, kita saat hari ini, tidak ada satupun yang tidak di dalam kedaulatan dan pengetahuan Tuhan. Ada sebuah analogi epistemologi di sana tentang kedaulatan Allah, ya, bahwa Allah itu berdaulat atas segala sesuatu, ya, dan segala sesuatu ada dan terjadi dalam kedaulatan Allah. Itu yang menjadi satu kesimpulan, ya. Dan untuk menguraikannya, mereka berkata bahwa apabila sesuatu hal, ya, terjadi karena tidak diizinkan Allah untuk terjadi, tapi akhirnya bisa terjadi, maka sesuatu yang mengakibatkan itu terjadi pastilah lebih besar kuasanya dari Allah. Ya kan? Allah tidak izinkan terjadi, tapi terjadi. Berarti apa? Berarti ada pihak yang punya kuasa yang lebih besar dari Allah. Nah, jika ada yang lebih besar kuasanya dari Allah, itu berarti Allah tidak berdaulat. Dan kalau Allah tidak berdaulat, itu artinya Dia bukan Allah. Kan itu sebuah silogisme saja untuk memahami bahwa yang tidak mungkin sesuatu apapun dalam hidup kita tanpa pengetahuan Tuhan, tanpa kedaulatan Tuhan. Maka setiap kita harus sadari, kita semua ada, termasuk saudara dan saya, bisa ada di dunia ini karena Allah menghendaki kita ada. Amin. Haleluya. Itu satu hal yang
membuktikan tentang Allah bekerja di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Yang kedua, apa maksud dari Allah bekerja di sepanjang sejarah kehidupan manusia? Yang kedua adalah bahwa Allah turut bekerja di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Baik melalui hal positif maupun hal negatif. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Nah, itu ya yang ada. Ya. Jadi Allah tidak hanya dikatakan di sini dia berdaulat dan tidak ada sesuatu yang terjadi terlepas dari pengetahuan. Tidak hanya itu. Tapi justru dia turut bekerja. Dia hadir. Dia berada di dalam semua proses kehidupan manusia. Apapun itu. Bahkan melalui hal-hal yang positif, ya bisa juga melalui hal-hal yang negatif. Karena kata turut bekerja itu dipakai kata seperti orang membuat obat. Kalau orang membuat obat itu dari berbagai apa? Ya, ramuan, dari berbagai bahan-bahan. Ya, ada yang disebut bakteri bisa dikumpulkan, kemudian ada yang disebut dengan bahan-bahan yang ramuan-ramuan itu dicampur bagaimana supayanya akhirnya bisa untuk obat sakit kepala, obat mah dan sebagainya. Pada akhirnya obat itu adalah bagian dari semua hal yang sudah terjadi di dalam proses itu. Yang baik buruk, baik-baik maupun yang negatif positif di dalamnya. Dan akhirnya mendatangkan kesembuhan. Nah, seperti itulah ilustrasi berkaitan dengan ayat Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja. Jadi saudara, itu yang harus sadari bahwa dia tidak hanya tahu, dia tidak hanya berdaulat, tapi dia turut bekerja, dia turut hadir, dia ikut ada di dalamnya. Nah, sama dengan votum dan salam biasa kalau dalam memulai ibadah itu ada ya. Dikatakan pertolongan kita lari dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, ya, yang memelihara kesetiaannya untuk selamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Jadi Allah tidak hanya setelah membuat, mencipta, terus dia tinggalkan. Enggak. Tapi apa? Dia setia, dia turut ada, turut ikut di dalam setiap proses kehidupan ciptaannya. Termasuk itulah manusia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan itulah yang dikatakan oleh Salomo melalui tulisannya dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Sebagai nats pembimbing kita tadi. Bahwa Tuhan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Bayangkan, Tuhan membuat segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Ya, baik, buruk, suka, duka, tangis, tawa, bahagia, tapi sedih. Semua bercampur. Tapi Tuhan dikatakan dia yang membuat. Sampai kepada apa? Indah pada waktunya. Itu yang menjadi penting. Indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ya, tetapi dia sadari, dikatakan sini, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa memang kita tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Kita selalu mengatakan kalau yang baik pasti dari Tuhan. Kalau yang buruk atau sesuatu proses yang sulit, ini bukan dari Tuhan. Padahal Tuhan bisa pakai itu. Bahkan Tuhan justru mengizinkan itu terjadi. Supaya apa? Supaya pada akhirnya kita mengalami sebuah proses yang indah. Dan dikatakan mendatangkan kebaikan. Nah, saudara-saudara, ini menjadi hal yang penting dalam hidup kita. Supaya kita betul-betul menyadari itu. Dan Paulus, ya, mengapa dia menuliskan Roma 8 ayat 28 di dalam pembacaan kita tadi. Karena memang pada mulanya dia mungkin merasa kecewa. Karena dia setelah meninggalkan Yahudinya, meninggalkan dosa bahkan perbuatan lamanya. Dia betul-betul melayani Tuhan. Dia betul-betul menjadi rasul. Tapi kebanyakan bahkan sebagian besar hidupnya itu penderitaan, kesusahan, penganiayaan, bahkan penjara. Dia mungkin berkata bisa saja, Tuhan ngapain begini kan? Kok aku malah susah hidup ikut Tuhan. Nah, rupanya akhirnya dia tahu dan sadari. Dia mengalami semuanya itu. Ketika dia tahu Tuhan ada.
maka dia bisa berada di sebuah tempat yang mungkin orang bilang tidak suka, itulah penjara. Tapi ketika dia dalam penjara, dia bisa menceritakan tentang Tuhan. Bahkan ketika dia diadili untuk memberi pertanggungjawaban, para wali-wali negeri, pejabat-pejabat negeri, hakim-hakim, para orang-orang di situ, keagama, tokoh-tokoh di situ mendengar, dan dia dengan gratis menyampaikan tentang siapa Tuhan. Jadi saudara, pada akhirnya dia berkata bahwa wow, aku tahu sekarang, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Termasuk sekalipun juga Paulus harus dipenjara. Tapi akhirnya dia tahu bahwa justru dari penjara Tuhan hadirkan di sana supaya dia bisa memberitakan, menceritakan perbuatan Tuhan. Wah, luar biasa. Inilah yang disebut dengan Allah begitu turut hadir di dalam setiap kita untuk mendatangkan kebaikan. Nah, hal yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah bekerja di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Apa maksudnya? Yang ketiga maksudnya adalah bahwa Allah menyertai, memelihara, dan menjamin apa yang menjadi karya Allah itu di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Jadi dia tidak hanya tahu, dia tidak hanya berdaulat, dia juga tidak hanya turut bekerja. Dari setiap dia sudah buat karya kepada manusia, tapi apa? Dia jamin, dia memelihara, dia sungguh-sungguh menjaga segala apa yang telah dia buat. Termasuk keselamatan dan penebusan itu. Ya, kalau kita membaca di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa Ia tidak ada yang dapat merebut dan mengambil kehidupan kekal dan keselamatan yang sudah Dia karuniakan, Dia sudah berikan. Ambil contoh Yohanes 10 ayat 28 sampai 30. Dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Ini jaminan. Ini satu garansi dari Tuhan. Ini satu kepastian bahwa tidak ada yang dapat merampas, tidak dapat menghilangkan keselamatan ketika Tuhan sudah bekerja berkaya untuk menebus dan menyelamatkan kita. Kemudian juga Paulus mengingatkan dan menguatkan bahwa apa? Ada Roh Kudus. Itulah sebabnya dia katakan, aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu, tapi aku akan mengutus seorang penolong. Itulah Roh Kudus. Dia akan membantu kita. Dia akan menemani, menghibur dan menguatkan kita. Maka di dalam ayat 26-27 di sini dikatakan bahwa demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah dia juga menjamin, dia memelihara semua karya sejarah kehidupan manusia yang dia sudah adakan, yang dia sudah buat. Dengan apa? Roh Kudus ada membantu, bahkan ikut bersama berdoa, menyampaikan segala keluhan-keluhan yang tidak bisa kita ungkapkan. Tapi itulah yang dinaikkan oleh Roh Kudus. Wah, luar biasa. Kemudian apalagi? Ada jaminan pembelaan dan pemeliharaan dari Allah. Firman Tuhan berkata dalam ayat 31 sampai 33. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Jadi saudara, ini satu jaminan lagi bahwa dia ada dalam sejarah kehidupan manusia. Dia memelihara, dia menjaga, menyertai. Bagian ini menjadi satu konfirmasi. Jika Allah di pihak kita, siapa yang bisa lawan? Bahkan kalau anaknya sendiri, dia serahkan untuk kita. Masakan untuk yang lain, enggak. Masakan untuk masalah makan, minum Anda khawatir. Masakan masalah untuk masa depan Anda takut.
Percayalah Tuhan ada dan Tuhan pasti memberkatimu. Amin. Ya. Dan yang keempat dikatakan apa? Dalam firman Tuhan bahwa dia turut, dia memelihara, dia hadir. Itu artinya apa? Tidak ada satupun yang dapat berkuasa memisahkan umatnya dari kasihnya. Ya. Bahkan di sini dikatakan di dalam ayat 35 sampai 39. Apakah itu penindasan, kesesakan, penganiayaan, bahaya atau pedang? Bahkan baik, maut maupun hidup, malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik ada sekarang maupun yang akan datang. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah. Ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wow, itu luar biasa. Dan itulah kenyataan yang terjadi. Itu sebabnya dalam perjalanan sejarah gereja, sejarah kekristenan, ya, ada istilah apa? Kekristenan semakin dihambat, semakin merambat. Kan begitu. Ketika gereja dianiaya, ketika gereja dihambat, gereja dibabat, gereja semakin hebat dan malah lebat, begitu ya pertumbuhannya. Maka ketika ada darah orang yang percaya, ya tertumpah di situ, ya Tertullianus berkata itu adalah darah martir, maka itu adalah benih gereja. Maka ketika ada penganiayaan, kita jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan ada dan Tuhan yang menjadi pembela. Tidak ada yang dapat memisahkan. Bahkan mereka pun dianiaya, bahkan mati, termasuk para rasul. Wah, luar biasa mereka mati. Ada yang digantung, ada yang digergaji, ada yang dibakar, ada yang disalib. Tapi mereka rela saja melakukan, rela saja untuk menyerahkan. Bahkan ada dirajam dengan batu. Itu kenapa? Karena kasih Allah lebih besar dan tidak ada yang dapat memisahkan. Tidak ada yang membuat mereka menyangkal Tuhan. Tidak ada. Ya. Bahkan kita lihat contoh pertobatan Paulus. Dia mau menganiaya jemaat Tuhan. Sementara perjalanan di Damsyik, wow, ada cahaya dari langit. Menahannya dengan begitu kuat, ya, besar cahaya itu. Sehingga matanya Saul begitu sakit, ya, membuat dia buta begitu ya selama beberapa hari. Kemudian apa yang dikatakan oleh Tuhan? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, persoalannya kapan Saulus menganiaya Tuhan? Kan tidak ada Paulus menganiaya Tuhan. Yang ada menganiaya umat Tuhan. Nah, rupanya di sini sebuah pemahaman yang penting. Bahwa ketika umat Tuhan dianiaya, maka Tuhan mengidentikan dirinya dengan orang-orang yang dianiaya. Orang-orang percaya. Maka Paulus saat itu bertobat dan percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia bukan berhadapan dengan manusia. Tapi dia berhadapan dengan Tuhan yang empunya gereja, yang adalah kepala gereja. Maka jangan takut saudara. Ini berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh tema kita. Bahwa Allah bekerja di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Maka kita harus sungguh-sungguh percaya akan hal itu. Dan yang terakhir, Allah bekerja di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Artinya ada bahwa Allah sesungguhnya, ya, cerita kehidupan kita. Bahwa kisah kehidupan dunia ini atau tentang, ya, sejarah apapun dalam hidup ini. Itu bukanlah tentang kita, ya. Bahwa cerita hidup ini bukan tentang manusia. Tetapi ini adalah tentang Dia. Yakni adalah Tuhan Allah itu sendiri. Maka sejarah dalam bahasa Inggris namanya history. Ya, ada dua kata di situ. Ada kata his, ada kata story. Berarti apa? Cerita tentang Dia. Jadi hidup ini bukan tentang kita. Tapi pada akhirnya kita dibawa untuk memahami, rupanya kita dilibatkan, kita dihadirkan dalam sejarah kehidupan dunia ini. Untuk apa? Untuk memenuhi apa yang disebut dengan tujuannya Allah, kehendaknya Allah, cerita tentang Dia. Maka Roma 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, atau kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
soli Deo gloria. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan tema ini, Allah bekerja di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Maka mari dengan kita memahami firman Tuhan dan apa yang dijelaskan tadi. Pertama, janganlah khawatir. Jangan bimbang, jangan ragu. Karena tidak ada yang terjadi dan yang dialami dalam hidup kita ini tanpa sepengetahuan Tuhan atau di luar kedaulatan Tuhan. Tidak, semua ada dalam kontrol, ada dalam pengetahuan Tuhan. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Yang kedua, jika Allah bekerja di sepanjang sejarah kehidupan manusia, maka yakinilah dan percayalah bahwa Allah turut bekerja, Dia ada dalam segala keadaan kita. Karena itu mari melatih dan upayakan kita untuk terus berhubungan dengan Dia, untuk peka dan sensitif tentang Dia, karena pasti Dia ada. Dalam Mazmur 41 ayat 4 di sana dikatakan, Tuhan membantu di ranjangnya waktu sakit. Ya kan? Di tempat tidurnya Tuhan pulihkan dia sama sekali dari segala sakitnya. Artinya apa? Tuhan sebenarnya ada waktu kita sakit. Dan Tuhan membantu di ranjangnya. Maka mari kita coba merasakan ya bantuan Tuhan itu seperti apa. Jangan kita hanya berdoa meminta sembuh-sembuh aja. Tapi Tuhan yang mau pastikan adalah apa? Kita alami Dia sekalipun dalam sakit. Dan di saat sakit itulah kita akan sungguh-sungguh nikmati. Kita sungguh-sungguh bahagia. Karena apa? Karena Tuhan tidak ada pernah meninggalkan kita. Maka dalam Mazmur 48 juga berkata apa? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Gak usah disuruh kita harus alami perbuatan besar dulu. Hanya cuma kecap saja. Artinya apa? Kecap, rasakan saja. Dari segala hal yang buruk, coba kamu renungkan, coba kamu kecap. Pasti ada yang baik. Karena itu mari latih bahwa Dia ada dalam hidup kita. Yang ketiga, jika Allah bekerja di sepanjang sejarah hidup kita, maka jangan gentar dalam hadapi apapun juga. Karena apa? Karena Allah di pihak kita. Jikalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Gak akan ada yang bisa melawan. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Dia menyertai, Dia memelihara. Dan yang terakhir, jika Allah bekerja di sepanjang sejarah hidup kita, itu artinya apa? Allah hendak libatkan kita untuk kemuliaan namanya. Karena kehidupan ini bukan tentang kita, tetapi tentang Dia, Tuhan dan Allah kita, yaitu Yesus Kristus. Maka dengan kita mengetahui dan menyaksikan Allah bekerja di sepanjang sejarah kehidupan kita sebagai umat manusia, siapapun, kapanpun, dimanapun, maka sebagaimana Mazmur 78, pelajaran dari sejarah, kita akhirnya harusnya seyogianya ya menjadi orang yang bijaksana. Kenapa? Karena ada sejarah, karena ada catatan-catatan, kesaksian-kesaksian iman, dan itu membuat kita apa? Bercermin, berkaca dari itu semua, dan kita pun di dalam sejarah itu kita boleh bersyukur sehingga kita menjadi orang yang berpengertian, menjadi orang yang berhikmat dalam hidup, dan pada akhirnya apa? Kita menjadi orang yang semangat karena kita tahu bahwa Tuhan ada, Dia bekerja dalam kehidupan sejarah kita. Bahwa kita belum selesai sejarahnya karena masih hidup. Berarti apa? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan kita juga akan mengalami karya Tuhan, pekerjaan Tuhan dalam hidup kita yang terus menyertai kita. Dan pada akhirnya sejarah yang kita sudah alami itu, mari kita ceritakan, kita beritakan, kita saksikan kepada orang lain, secara khusus kepada anak cucu kita, kepada keturunan-keturunan kita, generasi demi generasi, supaya mereka tahu siapa Allah Elohim, siapa Allah Tuhan kita itu yang sudah datang, itulah Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Mari kita bersyukur untuk Allah bekerja yang sungguh-sungguh telah kita alami di dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia maupun kita. Dan mari kita muliakan Tuhan selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh kami terima, memberkati kami, meneguhkan kami dan mengajar lagi kami untuk bersukacita bersyukur karena hidup kami ada dalam kontrol Tuhan, pengetahuan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Tetapi juga Tuhan turut bekerja, tidak pernah Engkau tinggalkan karya-Mu dalam hidup kami.
Engkau juga memelihara, Engkau menyertai, dan Engkau memberi kepastian dan jaminan. Engkau menjaga semua karya itu yang sudah kami terima itu. Sehingga kami tidak pernah akan terpisah daripadamu. Bahkan Engkau Tuhan melibatkan kami untuk boleh akhirnya tahu bahwa hidup ini adalah tentang Tuhan, bukan tentang kami. Tetapi dengan demikian kami sungguh bersyukur karena kami boleh dilibatkan untuk pada akhirnya kami bersama-sama akan mencapai tujuan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikanlah firman-Mu di hati kami dan tolong kami Roh Kudus untuk kami dapat hidupi dan lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Mari kita sebagai orang percaya menyatakan iman kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita berdiri, kita mengaku pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita saat ini sebagai rasa syukur kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan kita angkat pujian. Begitu besar kasih Allah pada kita, ya. Kalau kita membaca Mazmur 37 ayat 25 dikatakan, sejak aku muda sampai aku menjadi tua, aku tidak pernah melihat anak cucu orang benar hidup meminta-minta roti. Nah, itu bagian dari apa? Dari Allah bekerja di sepanjang sejarah kehidupan manusia, termasuk Daud, ya. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Amin. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita masuk dalam doa persembahan. Dilanjutkan doa syafaat dan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena ada kesempatan bagi kami untuk mengembalikan lagi berkat Tuhan dalam bentuk persembahan syukur pada minggu ini. Kami sadari bahwa apa yang kami kumpulkan dan berikan tidaklah sebanding dengan apa yang sudah kami terima dari Tuhan.
Tapi inilah kami Tuhan dan inilah persembahan kami. Kami sampaikan dengan penuh sukacita, dengan penuh iman dan syukur kepadamu. Dan biarlah Tuhan berkenan menerimanya, berkenan memakainya, dan memberkatinya untuk memperlebar luaskan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, di dalam dan melalui gereja Poupu Kris Kota Wisata. Maka diberkatilah mereka yang sudah memberi, bahkan belum memberi. Diberkatilah usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka, dan apapun yang mereka kerjakan Tuhan yang buat berhasil. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di dalam negeri, luar negeri, yaitu misi atau bicara tentang pekabaran Injil. Tuhan, doa kami, ini adalah denyut jantung Allah, ini adalah sebuah hal yang utama. Itulah sebabnya kami harus sungguh-sungguh kerjakan, karena gereja ada karena misi dan gereja ada untuk misi. Maka Tuhan tolong supaya semangat misi terus berkelora, berkobar-kobar, membara di hati jemaat-Mu, khususnya di gereja Poupu Kris Kota Wisata, sekalipun kecil dan sederhana. Biarlah Tuhan pakai ini sebagaimana jemaat Antioquia kami benar-benar menjadi motor dan penggerak dalam kegerakan misi yang ada untuk mulai menjangkau setiap jiwa-jiwa, bahkan mengutus hamba-hamba Tuhan untuk lebih lagi terlibat dalam pekerjaan misi. Doa kami untuk hamba-Mu Pak Charles sekeluarga. Terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan buat di Kamboja, di dalam dan melalui keluarga ini. Tuhan berkati dan pakai mereka dengan luar biasa, sehingga banyak orang-orang Kamboja dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati kebutuhan mereka, berkati masa depan mereka, dan Tuhan perluaskan apapun yang mereka sudah lakukan. Biarlah banyak orang-orang sungguh memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa negara yang kami cintai. Berkati Tuhan pemerintah kami, eksekutif, legislatif, yudikatif. Berkati para penegak aparat keamanan, TNI, Polri, dan seluruh pemerintahan daerah sampai ke desa, RT, RW. Tuhan berkati. Berkati mereka yang susah, yang miskin, yang anak menjadi piatu dan yatim, bahkan juga janda miskin. Tuhan berkati. Bahkan korban bencana yang terjadi, baik itu banjir, longsor, gunung, erupsi, maupun juga dampak-dampak yang terjadi. Bahkan saat-saat ini Tuhan kami terus berjuang untuk pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Kami bersyukur untuk tim, untuk yang sudah Tuhan bersama-sama memikirkan bagaimana vaksin boleh diciptakan di dalam dan melalui anak bangsa ini. Tuhan berkati semua tim yang berusaha untuk menciptakan dan menemukan vaksin untuk segera melenyapkan virus ini. Tuhan tolong supaya Engkau beri hikmat bagi tim yang ada, berikan kemampuan sehingga target mereka bulan Januari boleh tercapai. Dan doa kami supaya vaksin ini diberkati Tuhan, dipakai Tuhan, sehingga Indonesia boleh pulih dari keadaan COVID ini dan boleh kembali bangkit, dan biarlah boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati seluruh gugus tugas dan seluruh para medis. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan gereja-Mu, jemaat-Mu. Tuhan berkati supaya gereja dan jemaat tetap semangat di tengah-tengah situasi ini. Kami tidak bertemu, kami sungguh-sungguh harus menjaga jarak. Kami berdoa supaya biarlah hati kami terus connect dan terus terikat dan terekat satu dengan yang lain. Doa-doa untuk saling menopang di dalam kehidupan bersama. Tuhan berkati. Berkati semua jemaat dari anak-anak, remaja, pemuda sampai orang tua, orang dewasa, lansia. Tuhan berkati. Doa kami supaya Tuhan menolong orang-orang tua kami, Bapak Ibu Sebayang, Bapak Ibu Pesik, Bapak Ibu Sunggu, Bapak Ibu Sumarsono dan Ibu Sri Hartati, Oma Eti, Opa Fari, Bapak Anwar, Opung Maratur Panggabean, Ibu Dora Tiamun Herzog, Opung Maruli Silalahi, Opung Olosinta Borutobing, Bapak Bastian Tuai dan Oma Eki Palanto, Ibu Fatila BTE, Bapak Tigor Simatupang, Bapak Angkup Sutumeyang dan Pendeta Raden Stopo, beserta Bapak juga Pangaribuan. Doa kami orang-orang tua kami dipelihara, dijaga, diberkati Tuhan, dengan sehat, dengan kuat, dengan sukacita dan damai sejahtera. Bahkan mereka boleh menjadi teladan dan berkat bagi anak, cucu, mantu, bahkan keturunan, bahkan pun gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk mereka yang sakit dalam pemulihan. Bapak Sabar Gultom, doa kami dalam nama Yesus. Tuhan jamalah, Tuhan pulihkanlah dia dari segala sakitnya. Ibu Selvi Rembers juga Tuhan jamal, Tuhan pulihkan. Ibu Suti Sitompul, Ibu Oce Pelolina, Ibu Rosita, Ibu Elizabeth Tutajulu, Bapak Siaji Simatupang, Bapak Priska Pelealu, Adik Michael Tirtawinata, Opung Sahat Sirait, Oma Lasut, Ibu Kristina Ramona Bulan, Ibu Penetua Masyuni,
Kami doakan Tuhan, Tuhan tolong supaya mereka di tengah kesusahan, kesakitan, kelemahan, di sanalah Tuhan hadir, menguatkan, menghibur, sehingga di tengah kesusahan pun mereka tidak kehilangan pengharapan, tapi mereka punya iman yang terus bernyala-nyala, yang membuat mereka meyakini bahwa bagi dan di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, dan Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, dan Engkau yang sungguh dapat memulihkan mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan anak-anak kami yang berkebutuhan khusus, Benyamin Tanjung dan Gunawan, Tuhan berkati. Anak-anak SLB Kriakon, Tuhan juga berkati. Kami berdoa supaya Tuhan yang juga menghibur saudara kami Daniel yang saat-saat ini mengalami kedukaan Tuhan, ya anak berkebutuhan khusus. Kami berdoa supaya Tuhan tolong, supaya keluarga yang tinggalkan dikuatkan, dihibur oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh kehidupan umat Tuhan yang ada di bangsa ini, khususnya di pemerintahan Jawa Barat dan juga Kabupaten Bogor, supaya tetap sungguh-sungguh hidup dalam sehati untuk boleh sungguh-sungguh menjadi garam dan terang di dalam lingkungan yang ada Tuhan. Dan berdoa kami supaya sungguh-sungguh apapun yang dilakukan itu menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk ibu-ibu yang sedang hamil, Ibu Siti Nurlela Lestari Rahyuningsi, Ibu Risma Wijaya. Tuhan berkati kedua ibu kami ini. Tuhan tolong mereka semakin mereka sehat, terus menjaga dan mengandung anak yang ada, dan mereka juga boleh semangat, dan pada akhirnya mereka boleh sungguh hidup dalam takut akan Tuhan, dan anak yang dalam kandungan pun sehat, diberkati Tuhan, bertumbuh dengan anugerah-Mu, pada waktunya boleh lahir dalam keadaan baik dan selamat. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan semua saudara-saudari kami yang Tuhan boleh tambahkan umur di minggu yang sudah dijalani sepanjang minggu ini. Tuhan, kami doakan, bersyukur untuk adik Helsira Gracia Rembref Rompis, untuk Ibu Dr. Kurniati Irohmi Tanjung, untuk Saudara Christian Andrianto, Bapak Leohard Siahaan, Saudara Emmanuel Agapentasora Manopo, dan Bapak Yusuf Latuswai. Tuhan, doa kami supaya setiap Bapak Ibu dan semua anak-anak kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini, Tuhan berkati mereka. Dengan bertambahnya usia mereka, Tuhan kiranya menolong, dan biarlah mereka terus bertambah-tambah mencintai, mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan. Pakailah apapun yang mereka lakukan, studi mereka, pekerjaan mereka, segala rencana-rencana mereka diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan yang akan terus menolong mereka mengalami lawatan Tuhan, perbuatan yang ajaib dari Tuhan dalam tahun rahmat yang Tuhan berikan, sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh membawa dan menyerahkan juga untuk Ruko D47 yang terus kami gumuli, supaya Tuhan tolong, supaya pada waktunya Tuhan Ruko ini boleh kami miliki, dan Pak Ferdinand Lukas boleh menjualnya. Sungguh Tuhan, kami tetap serahkan semua upaya-upaya negosiasi, upaya-upaya kami untuk bisa berdiskusi untuk ini ke depan. Tuhan tolong. Kami berdoa memohon sekali lagi Tuhan, kasihanilah, tolonglah semua upaya dan pergumulan kami bertahun-tahun untuk Ruko ini. Mari Tuhan nyatakan, kami hanya bersandar padamu. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Inilah doa kami Bapa, syukur kami bawa dan serahkan sepanjang minggu ke depan. Dalam minggu yang ada ini Tuhan memberkati kami. Dan biarlah kami terus bersyukur bahwa hidup kami ada dalam pertolongan-Mu, dalam segala perbuatan dan penyertaan-Mu. Dan kami percaya kami boleh terus hidup memuliakan-Mu di sepanjang hari-hari kami ke depan. Hanya bagi-Mu kemuliaan itu selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini dengan mengakhirinya dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita pulang kembali dalam segala aktivitas kita, kita berdiri, mari kita angkat pujian Kidung Kesan 535 1-2. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Allah bekerja di sepanjang sejarah kehidupan kita semua. Biarlah tiap langkah kita diatur oleh Tuhan.
Haleluya. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang juru selamatku yang esa. Aku kuat sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang di rumah Bapa sorga yang bakal. Di rumah Bapa sorga yang bakal. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati dan percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Mari kita bersyukur dengan kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Horas. Menjua-jua kita kerina. Sampurasun. Tabea.